Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rafi Hadi, NIM 1914080006. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika A, BP 19. Tugas ini dibuat adalah tugas review materi biofisika. Subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu yang pertama sistem saraf dan neuron, yang kedua konsentrasi ion, yang ketiga kelistrikan otot jantung, yang keempat EEG, EKG, dan EMG, yang kelima kelistrikan pada belut listrik, dan yang keenam magnet dan kemagnetan pada tubuh. Subtopik yang pertama yang akan kita bahas yaitu sistem saraf dan neuron. Sistem saraf berperan penting pada hampir semua fungsi tubuh. Otak yang pada dasarnya adalah suatu komputer sentral yang menerima sinyal internal dan eksternal, dan biasanya menghasilkan respon yang sesuai sistem saraf. Sistem saraf dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, medula spinalis, dan perifer. Saraf perifer ini adalah serat-serat yang mengirim informasi sensorik ke otak atau ke medula spinalis yang disebut dengan saraf aferen. Sedangkan serat saraf yang menghantarkan informasi dari otak dan medula spinalis ke otot serta kelenjar disebut serat eferen. Yang kedua, sistem saraf otonom. Serat saraf ini mengatur organ dalam tubuh manusia, misalnya jantung, usus, dan kelenjar-kelenjar yang ada dalam tubuh manusia. Pengontrolan ini dilakukan secara tidak sadar. 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf. Yang ketiga yaitu neuron. Struktur dasar dari sistem saraf disebut dengan neuron atau sel saraf. Suatu sel saraf atau neuron merupakan bagian terkecil dalam suatu skema saraf dan berfungsi untuk menerima, menginterpretasi, dan menghantarkan pesan listrik atau aliran listrik. Subtopik yang kedua yaitu konsentrasi ion. Potensial istirahat pada waktu sama dengan 0, di mana ion K akan melakukan difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga pada saat tertentu akan terjadi membran dipole atau membran dua kutub, di mana larutan dengan konsentrasi yang tadinya rendah akan kelebihan ion positif. Kebalikan dengan larutan yang konsentrasi tinggi akan berubah menjadi kekurangan ion sehingga menjadi lebih negatif. Untuk subtopik selanjutnya, kita akan membahas tentang kelistrikan otot jantung. Sel membran otot jantung sangat berbeda dengan saraf dan otot bergaris. Pada saraf maupun otot bergaris di dalam keadaan potensial membran istirahat dilakukan rangsangan, maka ion-ion Na+ akan masuk ke dalam sel dan setelah mencapai nilai ambang akan timbul depolarisasi. Sedangkan
pada sel-sel otot jantung, ion Na+ mudah terjadi kebocoran, sehingga terjadi repolarisasi komplit. Ion Na+ perlahan-lahan akan masuk ke dalam sel dengan akibat terjadinya gejala depolarisasi secara spontan sampai mencapai nilai ambang dan terjadinya potensial aksi tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Untuk subtopik selanjutnya, kita akan membahas tentang EEG, EKG, dan EMG. EEG merupakan salah satu teknik perekaman aktivitas listrik otak. Sistem EEG ada dua macam, yaitu analog dan digital. Aktivitas listrik yang terekam oleh EEG timbul karena terdapat muatan listrik pada membran neuron. Selanjutnya, EKG atau bisa disebut juga dengan elektrodiagram yang berfungsi sebagai alat merekam aktivitas listrik sel di atrium dan ventrikel serta membentuk gelombang dan kompleks yang spesifik. EKG merupakan voltmeter yang merekam aktivitas listrik akibat depolarisasi sel otot jantung. Selanjutnya kita akan membahas tentang EMG, adalah teknik untuk mengevaluasi dan rekaman aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot rangka. EMG dilakukan menggunakan alat yang disebut dengan elektromiogram untuk menghasilkan rekaman yang disebut elektromiogram. EMG dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskuler. Subtopik selanjutnya yaitu kelistrikan pada belut listrik. Belut listrik menghasilkan pulsa listrik. Cara belut listrik mengeluarkan listriknya sama seperti baterai, tetapi tegangan yang diberikannya mencapai 500 volt. Tegangan sebesar ini dapat membuat musuh-musuhnya lumpuh. Untuk subtopik terakhir yaitu mengenai magnet dan kemagnetan pada tubuh manusia. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis, litos yang artinya batu magnesian. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet yang sama bila didekatkan akan terjadi reaksi tolak-menolak. Sedangkan kutub-kutub magnet yang berbeda bila didekatkan akan terjadi reaksi tarik-menarik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.